pertandingan yang fair play di ASEAN, di Asia Tenggara ini gitu. Jadi kita kecewa dengan permainan kasar yang dibuat oleh teman-teman dari Myanmar. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Yap, kemenangan 1-0 atas tuan rumah Myanmar dinilai cukup menjadi modal awal penting, terutama untuk membangkitkan rasa percaya diri tim, dan harus diakui di babak pertama para pemain tampak grogi, ditambah permainan tarkam yang ditampilkan Myanmar. Namun di babak kedua, permainan Indonesia secara keseluruhan membaik hingga akhirnya mampu mencuri gol. Hal itu kemudian membuat Indonesia mendapat pujian dari berbagai pihak, terutama media mancanegara, yang penasaran dengan kiprah tim Garuda di ajang Piala AFF ini, yang bermain dengan menggunakan pemain U22, di mana dari segi bakat para pemain muda Indonesia sebenarnya memiliki bakat yang bagus. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, dan keputusan Coach Shin untuk memberikan jam terbangnya di Piala AFF kali ini dinilai sudah cukup tepat. Penghargaan layak kita berikan kepada perjuangan timnas Indonesia di laga perdana Piala AFF 2024. Turun dengan skuad U22, tim Garuda sama sekali tak menunjukkan rasa minder saat melawan Myanmar, yang bermain menggunakan skuad senior. Padahal di babak pertama, terlihat jelas para pemain Garuda terlihat grogi dan cukup banyak melakukan kesalahan-kesalahan mendasar serta miskomunikasi. Ditambah lagi permainan kungfu Myanmar, benar-benar menciptakan situasi di babak pertama memang cukup sulit. Tetapi pada hakikatnya itu adalah hal yang lumrah terjadi saat tim lakoni laga perdana. Ditambah ini adalah laga tandang. Yang memasuki babak kedua, Coach Shin memutuskan melakukan pergantian. Asnawi, Rafael Strike, Victor Detan, dan Robbie Darwish dimasukkan dengan harapan memberi warna baru. Dan memang benar, Myanmar tampak kaget dan sadar bahwa mereka dalam bahaya, yang mana itu dibuktikan dengan permainan mereka, yang lebih memilih bertahan karena Indonesia berulang kali sukses mendapatkan peluang lewat kombinasi. Hingga akhirnya, terciptalah sebuah gol lewat skema andalan, yaitu lemparan ke dalam yang berhasil dimaksimalkan Asnawi menjadi sebuah gol. Yang mana gol itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta sehingga Indonesia mampu mendulang 3 poin yang cukup penting. Ya, meski kita hanya menang 1-0, akan tetapi ini adalah sebuah awal yang baik.
Dan kita berharap di pertandingan selanjutnya, penampilan Indonesia bisa lebih baik lagi, terutama dari segi koordinasi permainan dan passing control, yang pastinya harus lebih baik lagi karena bermain di lapangan yang memang kualitasnya lebih baik. Ya, menurut Pak Sumarji, lapangan di Myanmar memang separah itu, di mana lapangan yang dipakai untuk pertandingan dinilai terlalu keras dan tidak rata, dan kemudian lapangan latihannya lebih parah lagi. Namun terlepas dari itu, pada intinya 3 poin sudah didapatkan, dan Indonesia kini duduk di posisi kedua klasemen di bawah Vietnam, yang menang besar dari Laos. Di sisi lain, kemenangan ini mendapatkan sorotan dari media-media asing yang penasaran dengan timnas Indonesia U22. Ya, dimulai dari media Eropa hingga ASEAN. Menilai ini adalah langkah besar yang benar-benar dilakukan Indonesia. Menurunkan skuad termuda yang seharusnya untuk tim senior adalah sebuah keberanian yang tidak semua tim bisa lakukan, apalagi bisa menang di laga perdana plus away, juga menjadi catatan positif. Nah, salah satu media ternama Eropa yaitu Euronews TV menilai Indonesia sangat beruntung memiliki cukup banyak talenta muda berbakat yang cukup banyak, dan media ini pun memuji keberanian Shin Tae-yong dalam memangkas generasi demi menciptakan pondasi tim di masa mendatang. Kedatangan Shin Tae-yong sangat berpengaruh. Menurut saya dia punya banyak. Dari pengalaman kita tahu kiprahnya saat menangani timnas Korea Selatan dan apa saja yang sudah dicapainya di sana. Saat baru datang, ia mendatangkan banyak pemain muda dan tidak takut mencoret nama-nama lama yang sudah menjadi pemain tetap tim nasional untuk menyegarkan skuad. Dan kini ia melakukannya lagi dan itu membuat mereka percaya diri, kata media tersebut. Nah, selain media tadi, ada beberapa media lain, termasuk FIFA, yang mengapresiasi kemenangan penting Indonesia di laga perdana ini, mulai dari media besar seperti SPN hingga media di ASEAN, semuanya memberikan kredit dan pujiannya masing-masing. Timnas Indonesia memulai langkah pada Piala AFF 2024 dengan baik. Tim Garuda berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada laga perdana penyisihan Grup B di Stadion Tuna Yangon. Namun, laga ini tidak hanya menjadi cerita kemenangan, tetapi juga kontroversi akibat insiden tidak sportif yang menimpa gelandang andalan Indonesia, Marcelino Ferdinand. Insiden terjadi ketika pemain Oxford United itu tergeletak di pinggir lapangan seusai terlibat duel memperebutkan bola. Kemudian, pemain Myanmar, Hein Pyo Win, terlihat seakan sengaja menendang bola ke arah kepala Marcelino. Aksi tersebut langsung menuai kecaman, termasuk dari Exco PSSI Arya Sinulinga, yang menyayangkan tindakan kasar tersebut. Ini kita sedih gitu ya, kok masih ada yang seperti itu pertandingan permainan. Kan main bola itu menghadapan pemain. Mereka harus berpikir bahwa mencederai pemain itu sama seperti mencederai dia juga gitu. Itu kan bisa mematahkan karir orang, memutus karir orang gitu. Itu kan penghasilan orang juga gitu. Ya, kami berharap kita bangunlah suasana pertandingan yang fair play di ASEAN, di Asia Tenggara ini gitu. Jadi kita kecewa dengan permainan kasar yang dibuat oleh teman-teman dari Myanmar gitu. Tapi kita nanti waktu di tuan rumah jangan begitu ya. Kita tetap baik aja kan, kita berpikirnya ini pemainnya jangan dicederai gitu. Bahaya loh, itu kan menghadapan dia. Ini bukan soal sentimen kebangsaan apa enggak gitu. Jangan buat seperti itu.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't